Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, selamat siang. Sesuai dengan janjinya Rara untuk kesempatan siang kali ini, kita bakalan ada dialog kesehatan dengan RSUD Saidiman Magetan kerjasama bareng Radio Rasi FM ya. Kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sudah sangat luar biasa ya. Ada Mbak Nur Masruroh AMK. Kita ngebahas tentang pengelolaan limbah di RSUD Magetan ya. Silakan Anda bisa lihat langsung di fanpage kita dan juga Instagram kita sudah aktif semuanya sahabat Rasi, termasuk aplikasi Express Radio, dan sahabat Rasi sudah bisa mendengar dan juga melihat di sana. Termasuk Anda bisa berinteraktif di 0811 30 20 906. Tentunya kalau berbicara tentang pengelolaan limbah di RS Saidiman Magetan, rumah sakit dan sarana kesehatan di sini adalah sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang sakit ataupun orang yang sehat. Ada pengantar ataupun tentunya banyak petugas juga di sana. Nah, mungkin kalau Rara yang menjelaskan, nanti kayaknya bakalan jeluntrung jauh-jauh dan jauh banget ya. Daripada nanti salah kaprah, kita sudah ada ahlinya. Selamat siang Mbak Nur. Selamat siang Mbak Rara. Boleh didekatkan mikrofonnya? Oh iya. Nah, apa kabar Mbak Nur untuk hari ini? Amin, sehat. Sehat-sehat saja ya. Kesini sudah berapa kali Ibu? Oh, berapa ya? 4 atau 5 ya? Oh, 4 kali. Oh gitu. Boleh siap-siap. Kita membahas tentang pengolahan limbah di RSUD Saidiman Magetan. Sebenarnya kalau ditanya tentang limbah, bagaimana sih Ibu cara pengolahan limbah rumah sakit? Tapi sebelum itu perkenalkan dulu mungkin Ibu ya. Selamat siang semua pendengar Radio Rasi yang saya hormati. Perkenalkanlah ya, saya Bu Nur dari tim PPI Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Pada kesempatan saat ini saya akan refresh ya, ya tentang pengelolaan limbah di rumah sakit. Betul. Sepintas aja ya. Oke. Terus kalau ditanya bagaimana itu cara pengelolaan limbah rumah sakit, kita kan taunya limbah itu yang diolah kan yang di luaran sana. Tapi kalau rumah sakit kan pasti beda. Nah, ini bagaimana pengelolaannya? Mungkin pengantar dari Mbak Rara tadi ya, betul ya. Memangnya kalau sekarang ini soal sampah ya sudah menjadi tren yang di mana-mana. Itu yang sampah umum ya, ini ya, yang berkaitan dengan rumah sakit. Begini Mbak Raya, memang ya suatu instansi ya seperti rumah sakit dan sarana kesehatan itu mesti akan menimbulkan suatu sampah atau limbah ya, di mana limbah-limbah tersebut kalau tidak dikelola dengan baik itu akan berdampak tidak baik ya ke manusia, mungkin ke lingkungannya. Jadi sarana mungkin ya dari rumah sakit yang sudah ada itu bisa kita lihat ya, kalau di rumah sakit itu kan ada banyak tempat sampah ya, yang warnanya ada yang hijau, ada yang merah, dan ada yang kuning. Lah dari situlah yang tempat-tempat sampah itu kan tersebar di seluruh rumah sakit. Jadi itu untuk penampungan sementara gitu. Terus kalau kita membahas tentang pengelolaan sampah, limbahnya itu kan pasti bermacam-macam. Nah, limbahnya itu termasuk yang seperti apa saja, Ibu? Begini, memangnya kalau seperti di rumah sakit, fasilitas kesehatan seperti ini ya, limbah-limbah itu ada yang infeksius Mbak Rara, memangnya ya. Infeksius pun itu ada 2. Jadi ada yang cair ya, itu nanti pengelolaannya juga akan lain di rumah sakit ya. Jadi ada IPAL-nya khusus ya, nanti ada treatment khusus untuk mengelola limbah cair itu, sehingga cairan tersebut itu keluar ya, itu sudah bagus, maksudnya sudah layak dipakai ya, itu intinya. Kemudian yang padat itu nanti
pengelolaannya itu harus dibakar ya. Tapi itu pun saat ini untuk di rumah sakit kita ada pihak ketiganya ya. Jadi yang infeksius seperti itu. Kemudian yang limbah non infeksius itu yang tidak terkontaminasi ya. Jadi sampah rumah tangga, kemudian sisa makanan atau sampah kotor daun-daun dan lain sebagainya. Kemudian ada sampah benda tajam. Jadi semua sampah yang tajam ya, permukaannya tajam. Contohnya ya, kalau di rumah sakit itu ada jarum ya kan, mes itu, kemudian pecahan kaca, pecahan ampul biasanya obat, itu namanya yang tajam ya. Jadi Mbak Rara, jadi di seluruh area rumah sakit, terutama ruangan-ruangan yang menghasilkan sampah-sampah tersebut itu akan ditampung sementara di sana, ya, dengan warnanya berbeda. Ya. Jadi nanti kalau warna sudah kita bedakan, itu nanti penanganannya itu nanti akan berbeda juga. Jadi mungkin cara mengambilnya itu juga akan berbeda. Dari itu kita sudah tahu ya, oh ini yang infeksius. Terus kalau yang limbah-limbah kayak semacam anak-anak yang termasuk kayak feses, urin, terus darah itu bagaimana? Itu kalau yang pempes biasa, maksudnya begini, anak-anak itu dirawat dengan tidak infeksius ya, maksudnya tidak punya infeksius, hanya mungkin dia ada bayi ya kan, kan ada yang pakai pempes itu kita masukkan ke non infeksius. Tapi kalau pasien-pasien itu infeksius, dia masuk dalam kategori sampah infeksius gitu ya. Kalau ditanya tentang masalah tentang pengolahan limbah medis, sebenarnya bagaimana sih Ibu alur atau tahapan dari pengelolaan limbah medis itu? Ya, gini ya. Kalau yang infeksius itu kan ini tadi sebelum kita terangkan ya yang warnanya ya, mungkin dari warnanya aja dulu ya. Jadi di tempat penampungan sampah-sampah sementara yang kita tampung di ruangan-ruangan yang menghasilkan sampah itu ya, ada yang tempat sampahnya warna kuning dengan kresek kuning ya, itu digunakan untuk menampung sementara limbah infeksius yang infeksius ya, mungkin contohnya ya bekas rawat luka itu kan ada ya, ada kasanya dan lain sebagainya kan, itu ada cairan tubuhnya. Kemudian ada tempat polikateter mungkin ya, bekas kateter yang pakai pasien itu yang sudah pulang, yang sudah dilepas itu kan juga dimasukkan situ. Kemudian bekas infus ya, itu yang kuning, kresek kuning ya, itu yang infeksius. Kemudian ada yang hijau dengan kreseknya hitam. Nah, itu untuk tempat sampah non infeksius yang basah ya. Jadi mungkin sisa-sisa makanan ya, mungkin kalau ada pengunjung ke situ ya, ada bungkusnya bungkus daun pisang dan lain sebagainya, ada botol-botol yang basah lah, itu dimasukkan ke hijau, kreseknya hitam. Kemudian ada lagi yang non infeksius tapi kering, ya, itu sampahnya warnanya merah tapi kreseknya hitam ya. Jadi mungkin ada obat sirup anak-anak itu ya kan, biasanya ada bungkusnya, ada kerdusnya kecil ya, itu dimasukkan situ dengan syarat tidak ada cairan tubuhnya ya. Kemudian itu bekas pembungkus infus plastiknya itu ya, itu kan kering ya, itu bisa dimasukkan situ dengan syarat tidak ada cairan tubuhnya, jadi masih bersih gitu ya. Kemudian ada yang safety box. Safety box itu yang warna kuning gitu loh. Itu biasanya untuk yang tajam. Jadi semua yang tajam seperti
jarum, kemudian mesh ya yang itu tadi ya, yang berupa pecahan ampul dan lain sebagainya itu kita masukkan di situ. Kemudian dari itu nanti untuk penanganan yang infeksius itu nanti cara mengambilnya biasanya dari teman-teman yang CS itu cara mengambilnya pun juga harus safety ya, harus pakai APD yang lengkap ya. Kalau yang jelas-jelas infeksius, tidak boleh membuangnya itu dalam keadaan kadang bocor ya. Kadang ada yang sampai netes-netes itu juga nggak boleh. Terus harus diikat ya. Jadi biar tidak mungkin ada orang yang ingin penasaran ya membuka dan lain sebagainya, itu harus tertutup. Nah kalau tadi kan tempat sampahnya tadi kan ada kreseknya dengan warna kuning, warna hijau, terus hitam ya kan, ada yang safety box ini. Kenapa harus disendiri-sendirikan dengan kresek-kresek yang berbeda-beda, Ibu? Ini tentang pengelolaannya nanti ya. Nanti gini, kalau untuk infeksius yang padat itu nanti kan dari penampungan sementara dari ruangan-ruangan tersebut itu nanti kan diangkut ke tempat sementara di rumah sakit sebelum dia itu diangkut ke pihak ketiga. Ya, itu nanti. Terus kemudian yang umum, yang non infeksius itu tadi kita nanti taruh di tempat penampungan sementara di tempat rumah sakit ya sebelum dia itu diangkut oleh truk yang dari Pemda yang biasanya seperti itu. Siap. Dan tentunya buat Sobat Terasi mungkin ada bertanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan sampah yang ada di rumah sakit. Makanya biar Anda tidak penasaran sampah-sampahnya seperti apa, terus bagaimana cara mengatasi permasalahan limbah medis ini ya Sobat Terasi ya. Boleh silakan untuk Anda bisa berpartisipasi di kesempatan siang kali ini ya. Silahkan menghubungi kita di 0351896137, SMS juga WhatsApp 081130209006. Tetap merapat masih di Cakrawala Siang. Sahabat Terasi, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa ngobrol kembali ya, tentunya tentang masalah pengelolaan limbah di RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Ini sudah ada satu pertanyaan yang hadir di WhatsApp kita, Ibu. Pertanyaannya, apa konsekuensi jika pengelolaan limbah medis itu tidak dilakukan dengan benar? Terima kasih. Monggo. Konsekuensinya ya itu semua kan sudah ada aturannya ya. Kita tentang pengelolaannya ini kita dari tim PP itu sudah berdasarkan dari panduan ya. Jadi dari panduan dari pengelolaan limbah itu memangnya sudah ada. Iya. Juga dari segi untuk keamanan lingkungan ya. Jadi itu kan semuanya kalau tidak sesuai ya. Pengelolaan limbah tersebut memangnya kalau tidak dikelola dengan baik kan akan dampak ya, bisa ke pasien ya, dari pasien ke pasien, mungkin dari pasien ke petugas, juga dari pasien ke ke pengunjung ya, juga itu bisa menyebabkan juga terjadinya kecelakaan kerja ya. Tuh. Kemudian juga untuk lingkungan, polusi dari lingkungan. Ya, nanti kemungkinan kalau memangnya ada di situ, ada masalah di situ, mungkin ya bisa ada konsekuensinya ya, yang terkait dengan mungkin dirasa ya mencemari dan lain sebagainya rumah sakit ini, fasilitas kesehatan ini mencemari lingkungan ya, mungkin di situ bisa kalau memangnya terbukti ya, gitu ya. Kalau tadi tentang masalah alur atau tahapan pengelolaan limbah medis itu sebenarnya seperti apa?
Alurnya yaitu tadi kalau yang memangnya infeksius itu kan tata caranya itu kan harus dibakar. Jadi rumah sakit harus mempunyai insinerator. Kalaupun tidak bisa melakukan sendiri, itu harus ada pihak ketiga yang kompetensian yang sudah ada gitu. Ya. Dan kita sudah dengan pihak ketiga gitu. Terus kan yang untuk non infeksius kan itu tadi seperti ya sampah-sampah biasa yang itu yang dari Pemda itu yang ambil truk itu. Siap. Terus kalau tadi tentang masalah warna kresek-kresek tadi, kenapa warna dan kreseknya harus dibedakan? Itu untuk mempermudah cara kerja kita ya. Jadi nanti petugas atau biasanya itu CS ya, cleaning service, dia akan tahu kalau dia mengambil kreseknya kuning itu berarti infeksius. Berarti dia caranya ngambil ya. Terus pengangkutannya itu juga harus tahu, sudah ada tata caranya sendiri ya. Contohnya seumpama kresek yang infeksius itu kan itu tadi harus diikat ya, tidak boleh bocor gitu. Kemudian harus ditempatkan di yang penampungan pertama ya, yang di penampungan di ruangan-ruangan itu harus pakai yang berpedal tempat tempat sampahnya kan enak kalau memasukkan dengan medal yang pakai kaki itu ya, jadi itu tertutup. Yang berarti yang sementara itu ya, yang limbah sementara. Kalau di sebelum diangkut ke pihak ketiga juga ditempatkan di tempat sementara juga. Itu sebelum nanti ditimbang biasanya, Mbak. Oh, ditimbang juga. Iya, ada biayanya. Kenapa itu? Ya, itu ada biayanya. Ya, cukup mahal juga. Ya, kalau banyak sampahnya yang infeksius ya, jadi pengeluaran rumah sakit juga banyak. Oh, harus membayar juga ya. Kalau enggak keliru itu 7.000-an ya. 7.000 1 kilo. Iya. Geng. Kalau kurang lebih segitu ya. Jadi ya itu ya. Jadi memangnya sedemikian itulah kita jadi pengelolaannya itu harus benar-benar yang itu yang cair, yang berupa cair itu kan kita masukkan ke IPAL, jadi instalasi khusus pengelolaan limbah. Jadi itu nanti dari cairan-cairan mungkin yang dari penghasil ya, mungkin dari kamar operasi, dari laborat, itu kan ada limbah-limbah yang itu ya. Jadi dikelola sedemikian rupa, itu nanti yang mengelola pihak sanitasi biasanya Mbak Rara ya. Nanti terakhir outputnya itu harus jadi benar-benar airnya itu bersih dengan syarat ada ikan itu loh. Kalau ikannya itu dimasukkan di situ nggak ada masalah, dia hidup ya udah berarti dialirkan keluar ke sungai itu. Kalau dimasukkan di depannya itu kan ada sungai. Jadi indikatornya seperti itu ya. Oh, ternyata harus sampai sebegitunya ya. Nggak cuma dibuang dengan blak-bluk situ saja. Terus gini Mbak Rara, mungkin yang saya itu juga agak anu ya. Itu biasanya mungkin ya dengan ini mungkin saya bisa menghimbau ke masyarakat ya, mungkin pemulung itu loh Mbak Rara. Ya, itu jadi intinya begini, sebisanya kalau yang dari rumah sakit nggak usah ngambil deh. Yang dari rumah tapi sakit. Terkadang ya mungkin kecolongan atau bagaimana? Sebetulnya kan sudah nggak boleh ya, tapi itu kok nggak tahu ya namanya itu ya. Kadang itu saya pernah tahu itu pagi sekali, jadi mungkin belum ada sama petugas yang datang itu masuk atau bagaimana? Masuk ke rumah sakit? Iya, itu tapi ya mungkin anu ya. Nggak tahu, mungkin dia itu juga sudah tahu tempatnya bagaimana ya. Kadang tapi ya pernah saya mengetahui, tapi untungnya itu yang diambil itu yang sampah non infeksius itu loh. Mungkin ngambil biasanya botol-botol itu loh Mbak Rara. Biasanya kan itu ya yang mungkin dia namanya pemulung ya, mungkin itu. Kadang ya kalau saya ketemu ya saya ngomong ya sekedar itu aja. Karena sampah ini kan termasuk ya sampah ya, kalau bisa nggak usah lah Bu di sini dan sebagainya. Tapi ya nggak tahu ya namanya. Tapi intinya begitu, kalau memangnya sampah itu dari rumah sakit sebisa mungkin ya itu tadi, karena kita kan nggak tahu ya itu tadi bekas mungkin ya kalau
kalau yang infeksius ya, kalau non infeksius ya itu tadi mungkin betul-betul. Kalau kadang itu kan ada yang pingin sepet itu loh, jarum. Kadang kan kalau saya lihat kadang di luar itu kan ada orang jualan mainan yang sepet itu. Kadang saya juga itu dari mana ya gitu. Ada yang sepet yang bekas itu ya. Ya intinya jangan ambillah yang dari rumah sakit karena ya begitu ya anunya. Bisa dampaknya nggak baik. Terus apa yang dilakukan sama rumah sakit? Kan mungkin ibu sudah tahu nih, dilaporkan ke manajemen atau bagaimana? Sudah, memangnya itu kan biasanya yang kan satpam ya, satpam yang tahu ya. Mungkin itu tadi loh, pagi-pagi mungkin sebuah orang belum. Sudah tahu jalannya gitu. Sudah tahu tempatnya. Mungkin ya. Nah, kalau berbicara kembali tentang masalah sampah medis, sebenarnya ini kan terkadang mungkin orang mengambil untuk didaur ulang dan lain sebagainya tanpa diketahui, mungkin ngambilnya pagi-pagi tadi kan Ibu ya. Mengapa limbah medis itu tidak diperbolehkan didaur ulang? Karena itu ya sudah ada aturannya, semua limbah yang infeksius itu kan harus dimusnahkan. Nah udah itu di situ. Jadi nggak ada yang didaur ulang memangnya. Jadi aturannya itu tadi. Udah kita kalau tidak bisa membakar sendiri kan harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Berarti yang termasuk membayar tadi ya. Ada kosnya. Siap. Terus bagaimana sih Bu cara menangani limbah medis yang habis pakai setelah digunakan itu? Ada yang habis dipakai. Itu tadi kan dari penampungan pertama ya, yang di ruangan-ruangan penghasil itu kita harus ke kresek kuning. Ya, itu pun kita dari tim PPI itu juga harus benar-benar benar-benar memantau ya, benar-benar teman-teman itu sudah benar, sebab di situ pun juga harus membedakan. Kalau memangnya tajam kan nggak boleh toh yang ditaruh yang kresek kuning kan, yang tajam kan harus yang di safety box itu. Tapi ya namanya kita itu petugasnya banyak, itu pun kadang itu masih ada yang tertusuk juga. Jadi ya itulah nanti fungsinya kita dari PP itu ya itu tadi melihat itu. Kadang kalau dia merasa jelas ya dia itu infeksius, ditaruh di kresek kuning, benar sudah infeksius, tapi ada yang tajam, lupa dia. Jadi mungkin biasanya itu jarumnya infus itu kan tajam toh, seperti tajam lah, itu mungkin lupa nggak dipotong ya, jadi dimasukkan ke kresek yang kuning tadi. Itu terus cleaning service-nya PD aja toh, udah jelas-jelas warna kuning ya kan, kuning, terus bukan benda tajam, ambil aja, tahu-tahu tertusuk nggak tahu gimana. Ya itu kan berarti di sana sempatlah terjadi yang kayak ketusuk jarum tadi. Untuk yang petugasnya sempat ada kendala nggak sih, maksudnya keluhan-keluhan gitu nggak sih? Ya, itu sudah ada prosedur dari PPI. Ya. Itu namanya penanganan benda tajam. Kalau memangnya dari kita petugas sampai terjadi kejadian seperti itu ada sudah langsung kita investigasi. Jadi kita tusukannya itu tadi, pasiennya pasien infeksius apa enggak, bisa menular apa enggak, itu kita investigasi. Ada sanksi nggak sih Bu ketika petugas mungkin keliru nih kan, tidak sengaja ya kan, tidak sengaja dari ruangan ini dari ruangan itu kan sudah ada jelas kresek-kreseknya dari ruangan ini, berarti yang buang ini itu ada sanksi nggak? Itu namanya kalau dari kita kepatuhannya. Oh, kepatuhannya. Oke. Tiap bulan kan kita juga memantau kepatuhannya. Mungkin kepatuhannya dia nilainya berkurang. Oh gitu. Kan banyak sekali toh itemnya untuk kepatuhannya. Mungkin dari situ nilainya turun mungkin ya. Ya karena itu tadi ya, karena mungkin memang nggak patuh. Contohnya kan gini, kalau kita benda tajam, contohnya jarum aja, kita itu kan namanya recapping itu kan nggak boleh toh. Jadi ada
tutupnya ya kita itu memasukkan namanya itu kan recapping itu sudah nggak boleh sebetulnya karena ya kemungkinan akan terjadi itu tadi teman-teman tuh banyak ya, tapi ada yang masih gitu ya jadi ya tertusuknya itu kemungkinan terbesar ya karena itu dia tetap memasuk ke atau salah masukkan ke kresek itu tadi ya memasukkan tutupnya itu. Jadi sebetulnya itu kalau memangnya itu benda tajam bener-bener tajam ada jarum di situ udah nggak usah kita cari tutupnya udah masukkan ke safety box dah aman gitu ya. Nggak usah repot-repot nyari tutupnya. Tapi ya kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Siap berarti kalau bisa dikatakan bukan sanksi tapi tentang kepatuhan itu tadi dari pihak rumah sakit. Itu tadi yang seperti saya ceritakan tadi kalau itu kan namanya benda tajam kalau dia patuh sudah dimasukkan safety box udah selesai aman tempatnya nggak ada yang betul siap berarti kan dia sudah patuh paham ya tentang tempat-tempatnya yang mana yang membahayakan terus yang mana yang seharusnya dibuang ke sini itu sudah sesuai dengan prosedur kresek-kreseknya sudah disediakan dengan benar ya pengelolaannya seperti itu dan alurnya juga seperti itu ya. Untuk satrasi perjalanan kita untuk siang kali ini juga masih sangat panjang. Tentunya untuk Anda yang pengen bertanya kembali di kesempatan siang kali ini juga masih banyak waktu ya untuk Anda. Seperti yang tadi sudah Rara bilang, silakan untuk bisa berpartisipasi di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp 0811 30 20 906. Instagram dan Facebook kita juga sudah online ya. Tetap merapat masih di Cakrawala Siang. Sobat Resi, masih dari MT Haryono Permai 13 Magetan di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan kerjasama dengan Radio Rasi FM Sobat Resi tentang pengolahan limbah di RSUD Magetan ya. Tentunya silahkan kembali Rara memberikan waktu dan kesempatan untuk Anda bisa tanya-tanya interaktif bareng kita di 0811 30 20 906 atau di 0351 896 137 ya. Nah, kalau berbicara tentang masalah limbah medis ya, tentunya kalau kita ketahui yang namanya limbah itu pasti banyak sekali yang namanya penyakit ya Ibu ya. Terus bagaimana peran limbah medis dalam potensi penyebaran penyakit itu sendiri kalau di rumah sakit? Monggo silahkan. Gini ya Mbak, kalau kita sesuai dengan itu tadi ya ada limbah infeksius, non infeksius. Untuk yang non infeksius sendiri ya, contohnya bekas makanan itu ya, sisa-sisa makanan itu pun kalau tidak dikelola dengan baik mungkin ya tidak setiap hari dibuang ya, itu kan akan menimbulkan bau ya, minimal bau sebelum dia itu bisa dengan bau yang tidak sedap juga itu kan juga lingkungannya kan nggak nyaman juga ya, pencemaran. Selain itu juga di situ akan muncul berkembang biaknya organisme. Ya, kalau itu yang dari yang non aja ya. Untuk kalau yang infeksius tambah ya, karena di situ kan ada mungkin sisa-sisa darah, sisa-sisa feses dan lain sebagainya. Itu pun kalau tidak kita cepat kita bersihkan atau tidak kelola dengan baik itu juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Yang bisa disampaikan ya mungkin ya, kalau yang dari non infeksius aja mungkin ya itu akan biasanya kan akan muncul ya, kalau nggak lingkungan nggak bersih ya akan muncul minimal lalat ya kan. Kemudian ada nyamuk ya minimal, terus tikus ya kan, kecoa gitu ya, itu dari limbah-limbah yang non infeksius ya. Dan itu binatang-binatang itu kan
binatang-binatang yang mengantarkan tuh ya sebagai media untuk terjadinya penularan penyakit ya dari satu ke yang lainnya. Dan biasanya penyakit-penyakit yang timbul dari itu ya mungkin bisa kolera ya, tifus, DHF, mungkin demam berdarah itu kan juga dari nyamuk ya. Mungkin malaria tapi sekarang kan sudah jarang ya, tapi kan itu medianya kan nyamuk ya. Itu yang dari non infeksius ya. Tapi kalau yang infeksius ya contohnya begini. Jadi ada penyakit-penyakit yang contohnya hepatitis B, hepatitis C, HIV itu kan terkontaminasinya kan dari lewat suntikan ya. Jadi mungkin ya begini ya, mungkin secara ilustrasinya begini. Seumpama ada bekas jarum. Jarum pasien bekas untuk menyuntik pasien hepatitis B. Kemudian jarum itu nggak tahu intinya jarum bekasnya dipakai untuk orang lain ya, itu penyebarannya di situ gitu. Jadi bisa menyebabkan terjadinya penyakitnya ya, menularkan penyakitnya lewat itu tadi. Itu kan termasuk benda-benda infeksius kalau dari rumah sakit gitu ya. Mungkin yang lainnya juga mungkin bisa ya untuk HIV itu juga. Jadi mungkin dari tusukan ya, dari tusukan benda-benda yang terkontaminasi gitu ya. Tuh mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Kalau berbicara tentang sampah medis, berapa lama sih Bu limbah medis itu disimpan? Mungkin kalau yang kayak semacam kayak makanan, terus yang infeksius itu tadi berapa lama disimpan di situ? Dalam sehari itu harus dibuang langsung atau bagaimana? Begini, di situ kan ada penampungan sementara untuk yang non infeksius itu kan sudah ada di rumah sakit itu, sudah dibuatkan itu ya, seperti penampungan di itu besar gitu ya. Nanti ditaruh situ, nanti biasanya dari truknya dari Pemda itu biasanya ya mungkin muatannya biar satu langsung gitu. Biasanya ambil dari mana-mana gitu terus diangkut itu. Tapi kalau untuk yang itu yang infeksius itu juga sepertinya itu juga seperti itu, tapi kita menyimpannya mungkin nggak sampai 2 kali 24 jam ya. Mungkin karena juga ya banyak ya. Gitu. Jadi mungkin juga ada callingan ya, mungkin ini sudah penuh kayak gitu ya. Ini sudah ada kontak lah intinya. Nggak sampai lama, nggak sampai menimbulkan bau dan lain sebagainya, insya Allah itu. Ya moga-moga ya. Iya, sepertinya enggak. Tidak ada keluhan dari pasien ataupun yang berkunjung ke situ masalah seperti itu ya. Terkadang kan kita sudah dari pihak rumah sakit mungkin sudah mengingatkan dan lain sebagainya, tapi ya bagaimana ya, namanya manusia terkadang membawa sampah itu kan macam-macam dari luar. Makanya ini ya, mungkin kita ini dengan ini kan mungkin ada bapak ibu yang berkunjung ke rumah sakit ya kan tahu sampahnya kok macam-macam, mungkin akan berkata begitu mungkin dalam hatinya. Nah itu ada memangnya sampahnya kita bedakan ya. Nanti tadi seumpama tahu kan, seumpama dia sudah paham kayak gitu ya. Seumpama dia makan harus dibuangnya di sini kayak harusnya gitu. Aku di hijau. Aku ini plastik harus dibuang ke yang kering. Berarti yang merah gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga sudah ditulis kok. Kalau yang itu biasanya untuk petugas biar patuh ya, tapi semuanya juga dikasih biar nggak lupa gitu. Jadi di situ sudah ada tulisannya untuk kering dan sebagainya. Diingatkan dengan yang namanya tulisan itu. Iya benar. Kadang daripada ragu-ragu itu dibaca aja. Gitu. Daripada harus tanya lagi. Kalau kita keliling itu ya juga kan melihatnya itu. Oh berarti kalau nggak pas berarti nggak patuh ini. Gitu. Diingatkan ya berarti ya. Kan kita kalau keliling itu kan melihat toh ya. Betul. Kadang itu juga banyak ya, masih ada lah yang luru kadang ya karena kadang lupa. Oh iya
nggak tahu dan lain sebagainya ya. Itu tadi namanya kepatuhannya jadi berkurang. Gitu. Siap. Tapi gajinya nggak kurang tuh Bu? Nah, insya Allah nggak. Iya, nah itu yang diharapkan, jangan berkurang. Kepatuhannya aja yang berkurang, tapi kalau gaji jangan kurang, tapi naik terus ya Bu ya. Ini apa yang mungkin mau disampaikan ke sahabat Rasi, karena waktu kita tinggal beberapa menit saja, tentang mungkin pengunjung-pengunjung yang datang ke RSUD Saidiman Magetan, monggo silahkan. Intinya ya seperti itu ya, mungkin karena ya walaupun sampah ya, intinya kalau kita tidak dikelola dengan baik itu akan bisa menimbulkan suatu masalah ya, bisa itu tadi, bisa dari manusianya juga lingkungannya. Jadi semuanya harus berpartisipasi. Mungkin dari kita, dari petugas sudah mengelola seperti ini ya, dari rumah sakit sudah mengelola seperti ini, mungkin nanti ada pengunjung dan lain sebagainya. Minimal buangnya jangan sembarangan gitu ya, sudah ada tempatnya gitu. Juga saya ya mungkin kalau pemulung itu loh ya, jangan sampai lah kalau ke rumah sakit ngambil ada itu ya. Iya itu loh, mungkin ya kita juga berusaha tapi kasihan gitu loh. Saya itu melihat malah kasihan gitu loh, kok sampai ada gitu loh. Jadi intinya yaitu karena ya itu tadi sampahnya macamnya seperti itu, bisa menimbulkan penyakit ya, dan itu nggak kelihatan ya. Jadi, ya udah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nur Masrurah yang sudah hadir menemani Rara untuk kesempatan siang kali ini ya, tentunya tentang pengelolaan limbah di RSUD Saidiman Magetan. Jadi untuk sahabat Rasi yang mungkin berkunjung ke RSUD Saidiman Magetan, ketika mungkin Anda membawa sampah, entah itu makanan atau itu botol tempat minuman Anda, harus benar-benar tahu dan paham ya. Kalau sekiranya ragu-ragu, mendingan tanya. Petugas di sana juga banyak. Tanya, kalau nggak ketemu sama petugas kebersihan, tanya ke mbak-mbak yang di sana, pasti dikasih tahu lah ya sahabat Rasi ya. Sahabat Rasi harus selalu tuntaskan kebersamaan kita untuk kesempatan siang kali ini. Sukses selalu untuk RSUD Saidiman Magetan ya. Dan Rara beserta Ibu Nur pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.